Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu terhadap kehidupan setiap kami ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang menuntun setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuntun setiap langkah kaki kami ya Bapa, agar kami boleh berjalan terus bersamamu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema hidup sebagai kehormatan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan 3 ayatnya yang ke-44 dan ayat yang ke-45. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan, orang Lewi ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan. Pada waktu itu, diberlakukan satu hukum di antara orang Israel, sesuai dengan perintah Tuhan. Hukum itu adalah hukum kesulungan. Semua yang pertama lahir di antara umat Israel adalah milik Tuhan, baik itu hewan, hasil panen, ataupun anak manusia. Buah sulung Israel adalah kudus di hadapan Tuhan. Mereka dikhususkan bagi Tuhan. Setidak-tidaknya ada dua perkara yang perlu kita perhatikan dalam kebenaran ini. Pertama, buah sulung anak-anak hewan bangsa Israel akan disembelih dan mati di hadapan Tuhan. Kedua, buah sulung itu mendapatkan tempat yang paling terhormat di hadapan Tuhan, sebab hanya yang dianggap sempurnalah yang layak dipersembahkan di hadapan Tuhan sebagai korban bakaran. Semua hanya yang terbaik di antara yang ada. Setelah kemah tabernakel Musa yang Tuhan perintahkan berdiri, maka Tuhan mulai memilih satu suku di antara seluruh umat Tuhan. Suku itu adalah suku Lewi. Perkataan Tuhan tentang suku Lewi ini adalah, ambillah orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan, orang Lewi ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan. Dari semua yang ada, suku Lewi dipilih Tuhan, dipisahkan dan dikhususkan bagi hormat pekerjaan Tuhan. Suku Lewi dianggap layak untuk menjadi buah sulung bagi Tuhan, bukan karena suku Lewi lebih baik atau dianggap sebagai yang paling sempurna di hadapan Tuhan, namun karena kemurahan Tuhan, Tuhan memilih suku Lewi dari antara seluruh bangsa Israel untuk mereka layak melayani Tuhan Allahnya. Suku Lewi itu menjadi keturunan imam, keturunan orang-orang yang melayani Tuhan. Pada saat ini, mereka yang melayani Tuhan, bahkan sebagai rabi atau seperti pendeta di antara orang-orang Yahudi, mereka tidak selalu datang dari suku Lewi. Hal yang sama juga berlaku bagi kita sampai hari ini. Semua kita orang percaya dilayakkan untuk melayani Tuhan. Hal itu tidak berarti bahwa kita paling sempurna di antara semua bangsa-bangsa, namun hanya karena Tuhan menganggap kita layak di hadapannya. Jika bagi orang Lewi seperti yang sudah kita renungkan tadi, berlaku dua perkara, setidaknya kedua hal yang sama pun berlaku bagi kita. Pertama-tama, sebagai pengganti buah sulung, yaitu anak-anak hewan bangsa Israel, akan disembelih dan mati di hadapan Tuhan. Demikianlah kita pun dituntut untuk mati bagi kedagingan kita sendiri. Kedua, sama seperti buah sulung itu mendapatkan tempat yang paling terhormat di hadapan Tuhan, sebab hanya yang dianggap sempurnalah yang layak dipersembahkan di hadapan Tuhan sebagai korban bakaran. Semua hanya yang terbaik di antara yang ada. Demikianlah seharusnya
kita memandang kepada perkenanan Tuhan terhadap keselamatan dan kesempatan untuk hidup di hadapan Tuhan, bukan sebagai beban, tapi sebuah kehormatan. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku bersyukur untuk kasih setiamu. Aku boleh ada dan hidup di hadapanmu. Itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Amin. Jesus loves you and so do I.